Tahukah kamu dalam segi budaya, kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit dikalahkan oleh satu kerajaan yang berasal dari Jawa Timur? Pertanyaannya, kerajaan apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami kelompok 2 mempersembahkan Mataram Kuno The Movie. Pada abad ke-8, berdirilah sebuah kerajaan Hindu-Buddha bernama Mataram Kuno atau yang biasa dipanggil Bedak. Ini didirikan oleh raja yang bijaksana seperti saya, yaitu Ratu Sanjaya. Kerajaan kami memiliki pemerintahan monarki teokratis yang dimana keturunan diturunkan dan raja-raja dianggap titisan dewa. Pasti berat dosa Excel. Buddha, jelaskan apa maksud semua? Kau bilang aku apa dosa gitu. Sekarang jelaskan ekonomi. Pak Paduka, kerajaan ini sangat bergantung pada hasil pertaniannya, seperti padi dan palawija. Hal ini disebabkan oleh abu vulkanik dari pegunungan. Di kerajaan Medan terdapat sistem kasta seperti India, seperti Brahma yang pendeta, Satria yang bangsawan, Kipas tuh yang cepat, Waisya yang pedagang. Ayo dibeli iPhone 35 Pro Max, bisa tukar tambah pakai ginjal sebelah kanan. Ayo. Saya mau beli. Mau saya cek juga? Hei, maling! dan saudara yang masyarakat biasa. Woi rakyat jelata, jelaskan bagaimana budaya di kerajaan kita. Budaya di Mataram Kuno adalah hasil percampuran budaya India dan budaya lokal Jawa. Bentuk percampuran itu adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tapi sejarah tidak selalu indah. Pada tahun 928 Masehi, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Hal ini memaksa kerajaan Medang untuk memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur. Perpindahan ini dipimpin oleh orang yang bijaksana yang bernama Empu Sindok. Lalu pada tahun 1006 Masehi, pada saat pesta pernikahan Putri Dharmawangsa dan Airlangga, terjadi pembunuhan besar. Karena kejadian ini, Mataram Kuno runtuh. Hanya Airlangga lah yang dapat selamat. Kemudian ia bersumpah untuk membalaskan dendam mertuanya. Aku bersumpah akan membalaskan dendammu, ayah mertua. Dengan kekuatan cahaya, Airlangga pun berhasil menyatukan Mataram Kuno dan memasuki masa keemasannya. Tapi ketika Airlangga tua itu, dia membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Kerajaan Jenggala didirikan oleh Panji Garasakan, sementara Kerajaan Panjalu didirikan oleh Sri Samarawijaya. Dua kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang sama. Apa itu, Dava? Meo traktis. Ayo, ada. Meo traktis. Itu cuma dua kata loh. Dua kata udah. Ya, monarki teokratis. Ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan diturunkan kepada keturunan. Bapakku, Anakku, Ya, aku Pak. mohon hapuslah histori bapak, dan jika kau lakukan itu, kau akan jadi raja. Baiklah Pak, saya lakukan Pak. Bagus. bacot lu semua. Dan raja dianggap sebagai titisan dewa. Sosial di kedua kerajaan sosial juga sama. Terdapat swasta, kasta Sosial seperti India. di India. Di India. Contohnya, Brahmana. Waisya. dalam segi budaya,
Jenggala lebih identik dengan wayang. Sementara di Panjalu lebih menyukai sastra. Contohnya sastra terkenal seperti Kakawin Bayatuda. Tetapi yang paling berbeda adalah ekonomi. Kerajaan Jenggala mengandalkan ekonomi agraris seperti perdagangan dan perikanan sehingga mereka dapat melakukan dagang ke daerah lainnya. Sementara Panjalu mengandalkan ekonomi pertanian seperti padi karena tanah mereka subur hasil Mataram kuno. Woi, pakai wigmu. Iya. Bang, ada ikan bang. Singkat cerita, Jenggala ditaklukkan oleh Panjalu dan Panjalu memasuki masa keemasannya. Ini mahkotamu, King. Sudah jadi serius. Tapi tetap sama seperti kerajaan besar lainnya. Panjalu ditakluk oleh Singosari. Itulah kisah yang sangat heroik dan epik dari kerajaan Mataram kuno dan Jenggala dan Panjalu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan salah satunya adalah Jawa adalah kunci.